Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu alazim. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita mengucapkan syukur yang tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmat dan karunia-Nya lah kita pada hari ini diberikan kesehatan yang panjang sehingga kita bisa berhasil melaksanakan ibadah salat zuhur. Kalau kita lihat nikmat Allah yang ada di kita sama umatnya, maka tak terhingga jumlahnya. Dan Allah mengatakan bahwa dalam Quran surat An-Nahl ayat 18, "Wala ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha la ghafurur rahim." Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya salawat dan salam terjunkan keadaan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah membawa perubahan yang sangat signifikan pada peradaban manusia. Dengan pengaruh yang demikian besar, Rasulullah Muhammad SAW itu diletakkan sebagai ranking pertama sebagai orang yang paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia oleh Michael Hart, seorang Yahudi yang menulis buku tentang 100 orang yang berpengaruh selama sejarah umat manusia. Maka patut kita syukuri bahwa Rasulullah sebagai panutan kita menjadi orang yang pertama dan yang tertinggi sebagai yang paling berpengaruh di dalam sejarah umat manusia. Selanjutnya pengurus Masjid Al-Bayan dari Tegal Senoe, Bapak Direktur, para pembantu direktur, kaum muslimin dan muslimah sedang jamaah zuhur yang berbahagia. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah sampai di 11 Ramadan. Tanpa terasa waktu berjalan dan tanpa terasa kita telah 10 ya? 9 tanggal 11, maaf ya. Tanggal 11 kemudian maaf. Jadi waktu yang berjalan tanpa henti, kita tidak terasa ibadah kita lanjutkan, kita teruskan. Waktu yang tidak bisa kita kembalikan ke belakang dan waktu yang tidak bisa kita maju ke depan. Waktu inilah yang membuat sebagian besar atau hampir sebagian besar manusia itu terlena. Dan Allah sudah bersumpah dalam Al-Quran bahwa dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah dalam Al-Quran bahwa demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman
dan mengerjakan amal salih serta sehat menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang yang dimasukkan Allah. Jamaah zuhur yang berbahagia yang dirahmati Allah, pertama sekali saya mohon maaf, mungkin saya juga ini yang pertama sekali di podium ini sama dengan Pak Nanang, Pak Ifta kemarin. Jadi mohon maaf, saya juga mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lagi jika ada hal memang penyampaian saya ini tidak sesuai tidak sesuai atau hal yang salah. Mohon dimaafkan, dan pada guru-guru Ustaz mungkin tadi mohon diluruskan kalau ada hal yang salah. Kaum muslimin sedang jamaah zuhur yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat, bulan yang maghfirah, bulan yang merupakan ikkum minanar, saya dari neraka. Nah, ini sudah sering kita dengar bahwa dalam ceramah ustaz-ustaz itu mengatakan seperti itu. 10 hari pertama, 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, dan yang terakhir adalah ikkum minanar. Berbagai keutamaan Ramadan juga sudah disampaikan melalui ceramah-ceramah, melalui Al-Quran yang kita baca, itu sudah dijelaskan keutamaan dari Ramadan. Beberapa di antaranya adalah bulan Ramadan ini adalah Allah melipat gandakan pahala. Bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala. Artinya bulan Ramadan itu adalah bulan bonus. Nah, kalau kita bicara bonus, nah tentu kita paling suka ya bonus, terutama ibu-ibu. Beli tiga bonus satu, atau biasanya saya pernah dengar kalau beli Tupperware ini bonusnya ini, seperti itu ya ibu. Atau di mall-mall kita lihat bonus beli dua dapat satu, itu bonus. Nah, ini Allah melipat gandakan, memberikan bonus, bukan 1 2. Melipat gandakan artinya lebih dari 2. Nah, bahkan dalam riwayat kita sampai 70 kali lipat. Nah, selanjutnya Allah juga bulan Ramadan juga merupakan perisai bagi perbuatan maksiat. Bulan Ramadan membentengi kita dari perbuatan yang tercela. Artinya kalau kita ingin marah dalam puasa, tertahan. Jadi kita tidak marah, ya, tidak marah. Kira-kira seperti itu. Artinya dia menghambat kita untuk melakukan kejahatan. Kemudian bulan Ramadan juga menghapuskan ampunan Allah, menghadirkan ampunan Allah pada setiap waktu. Artinya siang malam kalau kita minta ampun, maka Allah akan mengampuni kita. Selanjutnya bulan Ramadan juga mempercepat pengabulan doa. Jadi kalau kita berdoa, Allah akan cepat mengabulkannya. Itu kira-kira beberapa keutamaan bulan Ramadan. Namun dalam tausiah hari ini, saya ingin melihat Ramadan itu dalam sisi yang lain atau dari sudut pandang yang lain. Kalau kita lihat ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, kalau kita analisis, kita perhatikan, itu merupakan ibadah-ibadah yang terstruktur, berulang,
dan terus meningkat. Lalu kita perhatikan, kita melakukan pekerjaan itu terus ya. Dari subuh, salat subuh, kemudian ada baca Al-Quran, tadarus, kemudian duha, kemudian pergi bekerja, mungkin ada salat wajib, kemudian kita baca Al-Quran sampai sore, terus malam tarawih, tadarus, dan sebagainya. Terus berulang-ulang. Artinya apa? Bulan Ramadan itu adalah bulan untuk training. Kita dilatih. Nah, pelatihan berulang-ulang itu membuka kompetensi. Misalnya seorang anak kita ajarkan Al-Quran, baca satu surat pendek. Pada saat pertama dia baca, mungkin dia masih membaca, tapi setelah berulang-ulang dia baca, dia bisa hafal. Itu berarti dia punya kompetensi, lahir kompetensi dari kerjaan yang berulang-ulang seperti itu. Nah, Ramadan juga seperti itu. Kita diharapkan meningkatkan ibadah kita, sehingga pada suatu saat dengan berulang-ulang akan jadi common practice. Itu yang diharapkan. Common practice adalah kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi kebiasaan setelah Ramadan. Itu yang diharapkan sebenarnya. Jadi bukan hanya di dalam bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan, ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan itu terbawa. Jadi misalnya seperti ini. Setelah Ramadan, pada saat Ramadan kita biasa salat duha. Kalau nggak salat duha, ya, saya lupa salat duha pasti mesti. Kalau ada kuliah, setiap kuliah mesti ada salat duha. Nah, setelah Ramadan, hal itu terbawa. Misalnya kita mengajar jam 7.30, keluar jam 10. Nah, pada saat kita keluar kuliah, ada yang belum, ada yang terganjal, ada yang tertahan. Oh, saya belum salat duha. Jadi terbawa seperti itu. Nah, sehingga itu akan melahirkan suatu kebiasaan. Itu yang diharapkan dari Ramadan itu. Nah, yang berbicara kompetensi, proses peluangan ini akan menjadi kompetensi. Ternyata di peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia itu didefinisikan seperti itu. Jadi kalau saya baca, kompetensi itu merupakan hasil pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang secara intensif. Artinya diadopsi. Kurikulum Ramadan ini diadopsi oleh KKN di Islam. Karena keluar kurikulum Ramadan di pedagang. Ya, seperti itu. Artinya harusnya Ramadan ini, kurikulum Ramadan bisa melahirkan amal praksis itu. Kita kompeten, tidak hanya kompeten di dalam Ramadan, tapi setelah Ramadan. Nah, jadi uraian itu maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya bulan Ramadan ini adalah training bersertifikasi takwa. Ramadan itu adalah training bersertifikasi takwa. Karena la'allakum tattaqun tadi. La'allakum tattaqun itu akhirnya. Jadi sertifikat kita adalah sertifikat takwa. Apakah kita mendapatkan takwa? Itu pertanyaan. Yang berhak memberikan itu hanya Allah. Sertifikasi takwa itu hanya Allah yang punya hak prerogatif untuk memberikan. Tidak ada orang lain atau manusia lain. Nah, kita hanya bisa berdoa agar kita bisa mendapatkan takwa seperti yang disampaikan atau difirmankan Allah tersebut. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa muhasabah diri. Bapak, Ibu, jamaah, buat kalian, sebagai asesor kompetensi ya, saya melihat perangkat unit kompetensi itu bisa digunakan atau diberdayakan untuk menilai atau menilai untuk melihat
atau untuk muhasabah diri, introspeksi diri. Artinya perangkat-perangkat yang ada selama ini saya melihat sangat bagus. Kalau kita bisa mengadop ya perangkat ini ke dalam muhasabah diri kita, Ramadan, setelah Ramadan kita bisa mengintrospeksi diri. Bagaimana caranya? Tentu perangkat itu adalah terdiri dari unit kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria untuk bekerja. Nah, jadi perangkat ini bertujuan untuk muhasabah diri, bukan untuk menilai ketakwaan. Jadi saya ulangi, perangkat ini untuk menilai muhasabah diri, bukan untuk menilai ketakwaan atau nilai takwa. Karena nilai takwa itu hanya Allah yang memberikan. Saya mengatakan ini berulang-ulang, kenapa? Di sini hadir Bapak Kodatul Humas. Kodatul Humas ini biasanya dikelilingi oleh wartawan. Itu takut salah seperti Pak. Jadi seperti itu. Di takwa itu hanya Allah yang punya hak untuk memberikan. Perangkat kompetensi ini yang kita buat sebagai apa namanya? Kita adop untuk melihat introspeksi diri kita. Apakah pada waktu Ramadan, setelah Ramadan kita itu istiqamah gitu. Nah, unit-unit kompetensi yang bisa kita susun, misalnya melaksanakan salat wajib, unit kompetensi saja. Kemudian yang wajib-wajib ada 3, puasa, kemudian zakat itu wajib. Kemudian ada saya sunat-sunat, melaksanakan salat sunat, itu unit kompetensi. Nah, kita turunkan masing-masing dalam elemen-elemen. Ada beberapa lain yang misalnya untuk unit kompetensi. Kemudian elemen-elemen yang kita turunkan. Misalnya untuk salat, melaksanakan salat wajib subuh. Elemen melaksanakan salat wajib zuhur dan sebagainya. Kemudian kita turunkan lagi ke KUK-nya. Misalnya untuk salat subuh, apakah salat subuhnya berjamaah di masjid? Apakah sendiri di rumah? Apakah tepat waktu dan sebagainya? Saya melihat karena pengalaman dari asesor ini bagus sebagai muhasabah kita. Bagus, kita bisa menilai itu dia kompetensi kita. Nah, tentu dengan modifikasi yang tidak sama dengan ini. Nah, kita akan membandingkan pada saat puasa pada bulan Ramadan bagaimana track record kita, bagaimana kita salat tahajud sering, kemudian duha juga sering, kemudian salat wajib full, dan lain sebagainya. Kemudian kita bandingkan setelah checklist ini, checklist untuk muhasabah. Setelah puasa Ramadan, bagaimana? Itu kita introspeksi diri. Apakah kita bisa komitmen diri dari Ramadan setelah Ramadan atau tidak? Karena sebenarnya ujian kompetensi di bulan Ramadan ini adalah di luar Ramadan. Ujiannya di luar Ramadan, apa kita mampu menjaga tidak suasana Ramadan atau kegiatan ibadah kita di Ramadan setelah Ramadan? Jadi bisa kita nilai dari muhasabah ini tadi, dari introspeksi, dari checklist perangkat unit kompetensi yang kita buat. Masing-masing bisa buat sendiri, tergantung dari yang. Tapi lebih bagus ini memang dosen agama ya, lebih paham. Karena itu yang buat unit itu memang harus paham. Nah, jamaah buhur yang dirahmati Allah, bahwa unit-unit kompetensi ini kembali saya katakan untuk muhasabah diri. Kalau kita checklist di bulan Ramadan, apakah kita sudah melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah? Kalau sudah, alhamdulillah.
Kalau boleh kita evaluasi di mana kita belum. Setelah itu, setelah Ramadan kita cek lagi, apakah kita masih tetap menjaga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan? Kalau sudah, alhamdulillah, berarti kita komit, kita punya konsisten terhadap itu. Kalau belum, mari kita perbaiki itu Ramadan lagi selanjutnya. Jadi kita perbaiki diri dengan cek di situ, kita bisa tahu bahwa kita di mana kekurangan untuk kita perbaiki diri. Begitu. Nah, mungkin sebagai kesimpulan dari tausiah kali ini, yang pertama mungkin bisa kita ambil kesimpulan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan training, bulan pelatihan bersertifikat takwa. Takwa itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadah hasil training bulan Ramadan itu diharapkan menjadi common practice, kebiasaan untuk kita di bulan-bulan yang selanjutnya. Selanjutnya, ujian sesungguhnya training di bulan Ramadan itu adalah di luar Ramadan. Itu ujian sesungguhnya. Yang sesungguhnya kita bisa konsisten tidak. Itulah ujian yang sebenarnya. Kemudian muhasabah diri diperlukan agar kita bisa menilai sejauh mana komitmen kita kepada ibadah yang sudah kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita berharap kepada Allah agar kita mendapat label takwa, kemudian kita juga diberikan kesehatan, mempanjang terus kesehatan sehingga kita konsisten semakin meningkat kepada kita pada Ramadan bulan hari-hari selanjutnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.